keadaan yang saat ini di tengah lesu-lesunya sektor properti, menurut Anda apakah sepatutnya ada relaksasi terkait dengan perpajakan, Pak? Ya tentu kalau memang dari segi konsumen kan gini, kita harus melihat menggairahkan itu kan dari dua sisi, supply dan demand. Supply itu pengembang. Pengembang bisa dikasih subsidi misalnya pemotongan biaya perizinan. Ya bila perlu kalau daerahnya yang mengambil izin, misalnya mengambil iuran izin atau kontribusi, pemerintah pusat yang mensubsidi kalau dari segi supply. Kemudian kredit konstruksi. Kredit konstruksi bisa diturunin supaya lebih banyak supply. Kemudian ya dari sisi demand, demand itu adalah KPR tadi, DP 0, ya kan. Nah, kemudian dikasih subsidi selisih bunga. Nah, terus dikasih lagi BPHTB. BPHTB selama ini kan 5%. Iya, dipotong jadi 2,5% misalnya, supaya pajaknya itu berkurang, pajak pengalihan nama gitu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah lebih tahu apa yang harus dilakukan dalam memberi stimulus dari sisi supply dan demand. Baik, Pak, terakhir secara singkat, bagaimana Anda memproyeksikan sektor properti di tahun 2021 ini dengan sudah adanya kebijakan terkait dengan DP 0% dan juga terkait dengan suku bunga acuan yang kemarin kembali dipangkas? Apakah ini akan menjadi tahun yang lebih baik untuk sektor properti? Itu sudah jelas, walaupun tidak ada kebijakan ini, harusnya kalau dari segi siklus, secara siklus, ini propertinya akan bangkit semester 2. Hanya dengan adanya DP 0, itu akan memberikan angin segar. Kemudian adanya pemotongan BPHTB tadi saya katakan, 50%, misalnya dari 5%, dari 2,5%. Adanya subsidi dari sisi supply, kredit konstruksi diturunkan, kemudian kalau PPH pengembang sudah diturunkan. Jadi sebenarnya kalau yang paling penting adalah dari sisi mendorong untuk daya beli masyarakat adalah bagaimana mensubsidi selisih bunga, karena bunganya ini terlalu tinggi seperti Anda awali tadi perbincangan ini tertinggi di Asia. Jadi ini kenapa bisa terjadi dan apa manfaat bagi kelas menengah kalau memang reformasi ekonomi sudah dilakukan 20 tahun tapi masih begini juga. Karena dari dulu juga 5 tahun lalu suku bunga juga 11. Dari waktu BI rate itu 5,5 juga 11. Sekarang waktu BI rate 3,5 juga 10 kan. Jadi sebenarnya sekali lagi tadi ini persoalan struktural. Nah, ini yang harus dipecahkan pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama. Kalau mereka belum mampu menurunkan, karena memang ini mekanisme pasar, udah subsidi dulu supaya properti bergairah. Jadi misalnya tadinya suku bunga 10%, dibikin jadi 7%. Nah, 3%-nya dibiayai pemerintah untuk kelas di bawah 500 juta lah, di bawah 500 juta ke bawah. Ya. Baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.